kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ana Latifatul Hikmah dengan NIM 307. Saya Solmulail Sufiana dengan NIM 343. Saya Retno Risalatul Umami dengan NIM 345. Saya Siti Mulyasari dengan NIM 353. Saya Hidayatunisa dengan NIM 355. Kami akan menyampaikan materi tema 7 Indahnya Keberagaman di Negeriku, subtema 1 Keberagaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku untuk kelas 4. Di sini saya akan membacakan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pada materi pembelajaran kali ini. Pertama yaitu kompetensi inti. 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang terakhir yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar 3.3 yaitu mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. 4.3 yaitu mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yaitu gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Selanjutnya yaitu tujuan. Siswa mampu membuktikan adanya pengaruh gaya terhadap suatu benda. Siswa mampu melakukan percobaan gaya pada benda-benda di sekitarnya. Sekarang kita masuk pada materi yaitu tentang gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan benda bergerak. Macam-macam gaya itu ada berbagai macam. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia. Kita menggunakan gaya otot untuk mendorong, menarik, atau mengangkat benda. Misalnya, mobil yang mogok didorong menggunakan gaya otot agar bisa bergerak. Udin dan Beni sedang bertukar buku. Aktivitas bertukar buku merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Coba perhatikan beberapa gambar berikut ini yang merupakan contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, gaya gravitasi. Apa sih gaya gravitasi itu? Gaya gravitasi biasa disebut dengan gaya tarik. Gaya tarik adalah kekuatan bumi untuk menarik benda ke bawah. Jika kita melemparkan bola ke atas, maka bola akan jatuh ke bawah. Demikian juga buah yang ada di pohon. Jika rontok atau jatuh ke bawah, gaya gravitasi bumi menyebabkan benda bergerak jatuh ke bawah. Gaya gravitasi dipengaruhi oleh ketinggian, ukuran, dan bentuk benda. Semakin berat suatu benda, maka akan semakin cepat pula benda itu jatuh.
Sebaliknya, benda yang ringan akan lebih lambat jatuh ke bawah. Contohnya, benda yang mengalami gaya gravitasi, yang pertama, buah jatuh dari pohon. Yang kedua, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang ketiga, bola yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Penerapan gaya gravitasi juga ada di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ada satu adat istiadat di Indonesia, yaitu dari Pulau Nias. Gaya gravitasi dimanfaatkan oleh warga sekitar dalam satu tradisi budaya di Pulau Nias, yaitu lompat batu, biasa disebut dengan Fahombo. Halo semuanya, di sini saya ingin membagikan suatu hal. Tadi kamu sudah melihat materinya, bukan? Kira-kira apakah ada yang tahu? Siapakah dia? Kamu harus tahu bahwa dia adalah Hello, my name is Isaac Newton. Jadi, teman-teman perhatikan baik-baik. Pada saat Isaac Newton pergi atau pulang ke rumahnya, ketika ia sedang duduk di bawah pohon apel depan rumahnya, beberapa apel yang jatuh kepalanya. Isaac Newton mendapat pemikiran bahwa kekuatan gravitasi tidak terbatas pada jarak tertentu dari bumi saja, tetapi bisa meluas jadi lebih jauh. Nah, gaya gravitasi ini jugalah yang membuat sebuah apel bisa jatuh dari pohon ke tanah. Jadi, kamu harus tahu siapa yang menemukan gaya gravitasi, yaitu adalah Bapak Isaac Newton. Selanjutnya yaitu ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Hanya benda yang mengandung unsur besi atau baja yang akan menempel ke magnet. Benda yang terbuat dari plastik atau kertas tidak akan tertarik dan menempel ke magnet. Yang pertama, hanya dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam, yaitu besi, baja, nikel, dan kobalt. Selanjutnya, kekuatan magnet atau daya tarik magnet dipengaruhi oleh ketebalan penghalang dan jarak. Selanjutnya, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya, apabila kutub senama didekatkan, maka terjadi tolak-menolak, dan apabila dua kutub tidak senama didekatkan, terjadi tarik-menarik. Sifat khusus selanjutnya, bagian ujung magnet gaya tariknya lebih kuat daripada bagian lainnya dan semakin melemah apabila menjauh dari ujung magnet.
Sifat khusus selanjutnya, apabila sebuah magnet batang yang terdiri dari dua kutub, yaitu utara dan selatan dipotong, maka potongan magnet yang pertama dan kedua akan memiliki kutub utara dan kutub selatan. Jenis-jenis magnet terdiri dari magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam yaitu magnet yang berasal dari proses alam. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat dengan cara menggosok, induksi, dan aliran listrik. Yang keempat yaitu ada gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Contohnya, bola lampu bisa menyala ketika ada arus listrik yang mengalir. Yang kelima yaitu ada gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang direnggangkan. Contohnya, karet pada ketapel yang ditarik bisa memberikan gaya untuk menggerakkan batu. Busur panah yang bersifat lentur juga bisa menggerakkan anak panah. Ada yang tahu nggak contoh yang lain dari gaya pegas? Mungkin ditemukan pada mainan kalian menggunakan gaya pegas. Apa ya? Coba kalian amati di sekeliling kalian yang menggunakan gaya pegas itu benda apa? Nah, yang paling umum, contoh penggunaan gaya pegas itu pada ketapel. Di ketapel ada karet pelontar. Nah, karet pelontar ini menggunakan sifat gaya pegas. Selanjutnya, kita dapat menemukan gaya pegas pada olahraga busur panah, yaitu ketika kita memanah, maka busur panah ini menggunakan gaya pegas. Yang keenam yaitu ada gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Contohnya, saat kita mendorong kursi beroda di lantai, ada gaya gesek sehingga kursi mudah digerakkan. Contoh penerapannya antara lain roda pada kulkas yang membuatnya mudah untuk digeser atau dipindahkan. Mobil balap yang bentuknya dibuat aerodinamis untuk mengurangi gesekan angin dengan mobil sehingga mobil dapat melaju lebih cepat. Dan pemberian oli atau pelumas untuk meredam gesekan antar logam di dalam mesin kendaraan sehingga mesin menjadi halus. Manfaat gaya gesek. Gaya gesek memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain yaitu memungkinkan kita berjalan tanpa tergelincir, membuat suatu benda yang bergerak bisa berhenti, menahan benda supaya tidak bergeser, menghangatkan tubuh. Saat kita menggosokkan telapak tangan ke permukaan kulit, maka gesekan akan menimbulkan panas, dan membuat api. Bisa dari gesekan dua buah batu atau gesekan dari batang korek api. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya gesek bermanfaat namun dapat juga merugikan. Beberapa manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. A. Membantu benda bergerak tanpa tergelincir.
kita dapat bersepeda di jalan karena adanya gaya gesek antara ban sepeda dengan jalan, sehingga sepeda bergerak tanpa tergelincir. Demikian juga kita dapat berjalan di lantai karena adanya gaya gesek antara sepatu atau sandal dengan lantai yang menyebabkan kita tidak tergelincir. Yang B, menghentikan benda yang sedang bergerak. Semua kendaraan seperti sepeda, motor, dan mobil selalu dilengkapi dengan rem. Apa yang terjadi jika kendaraan tidak memiliki rem? Rem pada kendaraan digunakan agar kendaraan yang kita naiki dapat diperlambat hingga berhenti ketika sedang bergerak. Gesekan antara rem dengan pelek membuat laju kendaraan semakin lambat ketika direm hingga akhirnya berhenti. Kerugian gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa kerugian yang ditimbulkan oleh gaya gesek. Yang pertama, menghambat gerakan gaya gesek menyebabkan benda yang bergerak akan terhambat gerakannya. Adanya gesekan antara ban sepeda dengan jalan yang kasar membuat kita harus mengayuh sepeda dengan tenaga yang lebih besar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa gaya gesek itu menghambat gerakan suatu benda. Yang kedua, menyebabkan benda tipis atau aus. Gaya gesek yang timbul dari gesekan antara ban sepeda, ban mobil, atau sepatu yang kita pakai dengan jalan mengakibatkan ban dan sepatu menjadi tipis atau aus. Jadi, gaya gesek menyebabkan benda-benda menjadi aus. Nah, pada poin yang C, ada pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda sebagai berikut. Pertama, gaya menyebabkan benda diam bergerak. Contohnya, kelereng yang awalnya diam dan dapat bergerak setelah disentil. Meja yang awalnya diam dapat berpindah tempat setelah didorong dan sebagainya. Yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak diam. Contohnya, bola yang melaju kencang akan diam setelah ditangkap oleh kiper atau penjaga gawang. Identifikasi macam gaya. Yang pertama, jarum ditarik oleh magnet. Hasil identifikasinya itu adalah gaya magnet. Yang kedua, buah kelapa jatuh dari pohon. Hasil identifikasinya yaitu gaya gravitasi. Yang ketiga, ada pemain bulu tangkis memukul kok, yaitu gaya otot. Dan yang keempat, ada mobil melaju di jalan. Hasil identifikasinya adalah gaya gesek. Yang kelima, ada bermain ketapel. Hasil identifikasinya adalah gaya pegas. Dan yang terakhir adalah sisir menarik potongan kertas. Hasilnya adalah gaya listrik. Gaya mempengaruhi gerak benda. Gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Gaya menyebabkan benda bergerak dan berhenti. Gaya juga bisa berubah arah dan berubah bentuk. Yang pertama, gaya itu mempengaruhi gerak benda. A. Gaya mempengaruhi benda diam dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kegiatan yang kita lakukan yang mempengaruhi benda diam. Misalnya itu orang mendorong meja sehingga meja menjadi berpindah tempat. Gaya mempengaruhi benda bergerak. Misalnya, bola yang sedang menggelinding akan berubah arah jika ditendang. Nah, tendangan itu merupakan gaya. Yang C, gaya ke atas. Di dalam air, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat gaya ke atas oleh air. Perbedaan besarnya gaya akan menyebabkan benda tenggelam, melayang, atau terapung. Yang kedua, gaya mempengaruhi bentuk benda. Contohnya itu pembuatan gerabah dari tanah liat, plastisin yang bisa dibuat sebagai bentuk mainan, atau pegas, per yang ditarik. Tadi kan sudah dijelasin mengenai materi tentang gaya. Sekarang kita masuk ke uji kompetensi ya. Nah, untuk uji kompetensinya ini Ibu Guru akan membacakan soalnya. Yang pertama, untuk melakukan suatu gaya kita memerlukan A. Tenaga, B. Kekuatan, C. Usaha, D. Otot. Nah, untuk soal yang kedua, dorongan atau tarikan disebut A. Aksi, B. Reaksi, C. Gaya, dan D. Daya. Kemudian soal yang ketiga, makin besar gaya yang dilakukan maka titik-titik pula tenaga yang diperlukan. A. Kecil, B. Sangat kecil, C. Besar, dan D. Sedang.
Soal yang keempat, alat yang digunakan untuk mengukur gaya adalah A. Dinamometer, B. Amperemeter, C. Argometer, dan D. Barometer. Soal yang kelima, gaya yang ditimbulkan karena gaya tarik bumi disebut A. Gaya gravitasi, B. Magnet, C. Pegas, dan D. Listrik. Pertanyaan yang keenam, meja dapat bergeser bila didorong. Hal ini menunjukkan bahwa gaya mempengaruhi A. Gerak benda, B. Warna benda, C. Bentuk benda, dan D. wujud benda. Kemudian soal yang ketujuh, gaya dapat menyebabkan benda yang tadinya diam menjadi titik-titik. A. Elastis, B. Kecil, C. Besar, dan D. Bergerak. Soal nomor 8. Contoh gaya yang dapat menyebabkan perubahan bentuk benda adalah titik-titik. A. Kaleng yang dipukul, B. Tanah liat yang dibuat gerabah, C. Balon yang ditendang, dan D. Balon yang ditiup. Pertanyaan yang ke-9. Bola yang menggelinding akan berhenti karena adanya gaya titik-titik. A. Magnet, B. Otot, C. Pegas, dan D. Gesek. Pertanyaan nomor 10. Contoh olahraga yang memanfaatkan gaya tarik adalah titik-titik. A. Lari, B. Tarik tambang, C. Sepak bola, dan D. Badminton. Nah, sekarang kita masuk pada soal uraian. Pada soal uraian ini ada 7 soal yang harus anak-anak kerjakan. Soal yang pertama yaitu gaya adalah titik-titik. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi titik-titik dan titik-titik benda. Yang ketiga, gaya dapat menyebabkan titik-titik benda berubah. Yang keempat, tuliskan 3 contoh pemanfaatan gaya berupa tarikan. Yang kelima, tuliskan bukti bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang keenam, tuliskan 3 contoh pemanfaatan gaya berupa dorongan. Yang ketujuh, bila kita menarik atau mendorong suatu benda, maka kita memberikan titik-titik. Pada anak-anak, selamat mengerjakan dan jangan lupa dikerjakan dengan serius. Nanti jawabannya dikirim ke Bu Guru.